Hai, I'm Arini. Ada 3 sio ya yang mulai memasuki fase yang berbeda ya. Tapi menariknya ya, perubahannya bukan dimulai dari uang ya. Bukan juga karena tiba-tiba hidup mereka itu jadi gampang ya. Justru dimulai dari satu hal ya. Mereka mulai berhenti mempertahankan sesuatu yang sudah terlalu lama menguras tenaga ya. Kalau kamu salah satunya, coba dengarkan sampai akhir ya. Karena sio nomor 1 punya perubahan yang menurutku paling menarik ya. Kita sedang berada di penghujung Agustus ya. Dan kalau melihat ya pembacaan energi kali ini ya, ada satu tema yang cukup kuat ya. Bukan sekedar soal hoki ya, tapi soal perubahan pola ya. Karena kadang masalah dalam hidup ya bukan karena kita kurang berusaha ya. Kita justru terlalu lama berusaha dengan cara yang sama gitu loh. Nah, 3 sio ini punya tema seperti itu ya. Nomor 3 ya, kita mulai dari nomor 3 yaitu macan ya. Kalau kamu sio macan ya, bagian ini mungkin cukup kena ya. Ada kemungkinan kamu sedang berhadapan dengan sesuatu yang sudah terlalu lama ya kamu pertahankan ya. Bisa pekerjaan, bisa proyek ya, bisa tanggung jawab, atau bahkan sebuah hubungan ya. Masalahnya ya, kamu tipe orang yang kalau sudah mulai sesuatu ya rasanya harus diselesaikan gitu loh. Tapi ya ada kondisi ketika bertahan ya bukan lagi tanda kuat ya, malah bikin kamu semakin capek. Di fase ini ya pertanyaannya bukan aku sanggup nggak, tapi ya ini masih layak aku perjuangkan nggak ya. Menjelang pergantian fase di awal September ya, energi yang sebelumnya terasa penuh bantuan mulai bergeser ya. Jadi kalau selama ini kamu merasa semuanya seperti dipaksakan ya, mungkin yang perlu berubah itu bukan tenagamu, tapi cara kamu memilih apa yang masih perlu diteruskan ya. Kalau ada pekerjaan yang bisa didelegasikan ya, kamu delegasikan gitu loh. Kalau ada tanggung jawab yang sebenarnya bukan milikmu ya, mulai batasi ya. Kalau ada sesuatu yang memang sudah selesai ya, jangan merasa gagal ya hanya karena kamu memilih untuk berhenti ya. Tapi hati-hati ya, jangan juga mengambil keputusan besar ya hanya karena sedang emosi ya. Berhenti bukan berarti kabur ya, berhenti berarti kamu tahu kapan harus mengubah strategi ya. Kemudian nomor 2 ya, nomor 2 ini anjing ya. Kalau macan itu berkaitan dengan beban ya, anjing lebih banyak berkaitan dengan kejelasannya. Kamu mungkin pernah ya berada di situasi ya, dimana kamu sudah terlalu banyak menunggu ya, terlalu lama menunggu ya, menunggu orang yang berubah ya, menunggu kepastian, menunggu seseorang menepati janji, atau menunggu hubungan yang sebenarnya sudah terasa tidak seimbang ya. Dan karena kamu ya menghargai royalitasnya, kamu mungkin sering memberikan kesempatan lebih banyak daripada yang seharusnya. Nah, fase berikutnya justru meminta kamu itu lebih selektif ya. Bukan berarti harus curiga kepada semua orang ya, bukan ya. Tapi jangan lagi menganggap seseorang bisa dipercaya ya hanya karena kamu sudah lama mengenalnya ya. Kalau menyangkut kerjasama ya, jelaskan ya. Kalau menyangkut uang ya, catat ya. Kalau menyangkut tanggung jawab ya, jangan hanya mengandalkan janji ya. Karena memasuki fase September ya, hubungan dan kesepakatannya menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan ya lebih serius ya. Dan justru disinilah peluang anjing bisa muncul ya. Bukan hanya dari mendapatkan sesuatu ya, tapi dari akhirnya tahu mana yang memang layak dipertahankan ya. Kalau ada hubungan yang sehat ya, hubungan itu bisa semakin kuat ya. Kalau ada kerjasama yang bagus ya, bisa berkembang ya. Tapi ya, kalau ternyata ada sesuatu yang selama ini tidak jujur ya, kamu juga akan lebih mudah melihatnya. Jadi untuk sio anjingnya, jangan takut kehilangan sesuatu ya, hanya karena kamu sudah terlalu lama mempertahankannya. Kadang kejelasan jauh lebih berharga ya daripada kepastian palsu ya. Kemudian untuk nomor 1 ya, sio naga ya. Kalau kamu sio naga ya, menurut pembacaan kali ini ya, temanya nih paling kuat. Bukan berarti tiba-tiba semua masalah hilang ya, justru perubahan dimulai dari batasannya. Ada kemungkinan kamu mulai sadar ya, kayaknya aku nggak bisa
begini terus. Bisa karena lingkungan kerja, bisa karena hubungan, bisa karena tempat tinggal ya, atau karena arah hidup yang sudah tidak terasa cocok lagi ya. Dan menariknya ya, sekitar awal September ya, ketika fase bulan bergeser ya, tema naga menjadi lebih menarik untuk urusan kerjasama ya, komunikasi dan arah baru ya. Jadi kalau sebelumnya kamu merasa seperti jalan di tempat ya, bisa saja mulai muncul dorongan untuk bergerak ya. Tapi sekali lagi ya, jangan diterjemahkan ya sebagai berarti aku pasti dapat pekerjaan baru nih. Bukan gitu ya. Lebih tepatnya ya, ada periode yang bisa lebih mendukung kamu gitu loh untuk membuka pintu baru ya. Misalnya cari peluang kerja, membangun proyek, bertemu orang baru, membuat kerjasama, atau akhirnya berani mengambil keputusan yang sudah lama kamu pikirkan ya. Tapi ada satu syarat ya, jangan membawa pola lama ke tempat yang baru. Kalau selama ini kamu terlalu mudah bilang iya, belajar mengatakan tidak, kalau selama ini kamu takut berubah ya, mulai buat rencana ya, kalau selama ini kamu menunggu semuanya sempurna ya, mulai dari sesuatu yang realistis ya. Karena peluang tidak selalu datang dalam bentuk uang ya. Kadang-kadang datang dalam bentuk ya orang baru, informasi baru, ya, pekerjaan baru ya. Atau keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang memang sudah tidak cocok lagi ya. Sekarang ya kita berhenti sebentar ya, sebelum kita lanjut ya, aku mau ajak kamu melakukan satu hal kecil ya, gak perlu lama. Kalau kamu sedang merasa di posisi di mana kamu merasa harus berubah ya, tapi masih ada yang kamu takutkan ya, coba ikuti aku sebentar ya. Tarik napas pelan dan lepaskan ya. Dan sekarang coba rasakan ya, apa yang muncul ketika kamu memikirkan sesuatu yang selama ini ingin kamu ubah. Mungkin ada rasa takut, takut salah, takut kehilangan, ya. Takut kalau keputusan yang kamu ambil nanti justru membuat semuanya lebih sulit ya. Gak apa-apa ya, kamu gak perlu melawan perasaan itu ya. Cukup sadari bahwa rasa takut itu sedang ada ya. Lalu tanyakan pelan-pelan ke diri sendiri ya. Bisakah aku mengizinkan rasa takut ini ada hanya untuk saat ini ya? Dan kalau kamu mau ya, bisakah aku membiarkannya pergi sedikit saja? Tarik napas dan lepaskan ya. Sekarang perhatikan rasa ragu ya. Mungkin ada bagian dari dirimu yang terus bertanya ya, haruskah aku bertahan? Haruskah aku pergi? Kalau aku milih yang salah bagaimana ya? Gak perlu mencari jawabannya sekarang ya. Cukup rasakan keraguannya ya. Lalu katakan dalam hati ya, aku mengizinkan rasa ragu ini ada ya. Dan kalau aku siap ya, aku boleh melepaskannya sedikit saja. Tarik napas dan lepaskan ya. Sekarang ya, rasakan rasa lelah ya. Lelah mempertahankan, lelah menunggu, lelah mencoba membuat sesuatu berjalan sesuai dengan yang kamu inginkan. Kamu gak harus menyelesaikan semuanya hari ini ya. Cukup akui ya, aku memang sedang lelah. Dan kalau kamu mau ya, aku mengizinkan rasa lelah ini pergi sedikit demi sedikit ya. Tarik napas dan lepaskan ya. Sekarang coba rasakan ruang yang sedikit lebih tenang ya. Dan ingat satu hal ya, berubah bukan berarti kamu gagal ya. Melepaskan bukan berarti kamu kalah ya. Dan memilih kembali arah hidupmu ya, bukan berarti semua yang sudah kamu lakukan itu sebelumnya sia-sia. Mungkin memang ada hal yang harus dipertahankan ya, tapi mungkin juga ada hal yang sudah selesai menjalankan perannya ya. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Cukup satu pelepasan kecil ya, sudah cukup untuk membuka ruang yang baru ya. Jadi apa intinya ya? Kalau kita tarik benang merah ya dari 3 sio tadi ya, macan belajar melepaskan beban, anjing belajar memilih siapa dan apa yang layak dipercaya ya. Dan naga ya belajar menetapkan batas dan membuka arah baru ya. Jadi sebenarnya ya,
Yang berubah bukan cuman keadaan di luar ya, yang berubah adalah cara mereka merespon keadaan ya. Dan menurutku ini bagian yang paling penting ya, karena ramalan sebaik apapun ya tidak akan banyak membantu kalau kita tetap mengulang keputusan yang sama ya. Masa sulit tidak selalu berakhir karena keberuntungan tiba-tiba datang ya. Terkadang ya, masa sulit mulai berakhir ya ketika kita akhirnya berani mengubah cara kita menjalaninya. Jadi, kalau kamu shio macan, anjing, atau naga ya, coba tanyakan ke diri sendiri ya, apa yang sebenarnya sedang terlalu lama kamu pertahankan ya? Apa yang sebenarnya sudah waktunya diperjelas ya? Dan apa yang sebenarnya ingin kamu ubah? Karena mungkin fase baru bukan selalu tentang mendapatkan sesuatu ya. Kadang fase baru dimulai ketika kita akhirnya berani melepaskan yang lama. Kalau shio kamu salah satu dari 3 ini ya, tulis di komentar ya. Tapi aku juga pengen tahu ya, kamu sedang mengalami perubahan di bagian mana nih? Di karir, di uang, hubungan, atau justru arah hidup ya? Ceritain sedikit dong di komentar ya. Aku pengen tahu pengalaman kamu ya. Sampai bertemu di video berikutnya ya.